Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Sehu SPD selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang. Yang terhormat Bunda Landri Cahya selaku Kepala TKIA 65 Pangkal Pinang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SD Islam Al-Azhar 71 Pangkal Pinang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat serta masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita mentadaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah, atau apakah hubungan kita agak renggang dengan Allah akhir-akhir ini sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat, jadi nggak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang terasing bagi kita. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih, merasa galau, putus asa, dan berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sahabat atau teman-teman kita. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Kita ingin merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah, karena Nabi pernah mengatakan, "Waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal kayaknya kita juga bingung masalahnya apa sebetulnya. Kadang-kadang masalah sepele tapi jadi rame gitu. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja kita nggak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga nggak baik, maka hal pertama yang harus kita introspeksi adalah hubungan kita dengan Allah nggak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi renggang. Kalau kita ngerasa susah banget khusyuk dalam sholat, kita jarang banget bahkan membaca Al-Quran, kita susah banget bangun subuh, berarti itu indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah lagi nggak baik. Dulu para ulama sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Sampai-sampai mereka bilang ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah buruk. Kalau anak saya susah dinasehati, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali hubungan saya dengan Allah tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan, maka saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan kecuali saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita agak tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita udah nggak bisa berharap ke siapa-siapa lagi kecuali kepada Allah.
Hari ketika harta dan keluarga udah nggak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita renungkan kembali, sudah seberapa baik hubungan kita dengan Allah. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita lihat puasa kita sampai hari ini, sudah hari kesekian, apakah puasa kita masih banyak kekurangan? Apakah masih malas untuk tarawih? Apakah kita malas untuk sholat malam? Berarti hubungan kita dengan Allah lagi parah. Sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, balikan lagi sama Allah. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf, Allah itu enggak pendendam, Allah itu pemurah. Kalau kita ingin ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah, maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, semuanya secara berangsur akan membaik dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.